What's up YouTube? Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang masih stay tune nih di channel saya guys. Karena ya emang ya, karena udah agak lama ini saya juga jarang, bahkan nggak pernah upload video-video baru lagi guys. Itu dikarenakan saya mentok guys, kehabisan ide guys untuk konten apa di channel ini. Nah, kebetulan saya di video kali ini ingin sharing sesuatu guys, yaitu sharing tentang pengalaman apply visa US atau visa Amerika yang gagal guys. Gagal guys, ya jadi pada tanggal 31 Januari kemarin aku interview di US Embassy guys, ya di kedutaan besar US itu untuk permohonan visa traveling ke US guys. Nah, tapi guys ternyata gagal, itu susah. Mungkin karena saya yang kurang research atau karena mungkin emang kualifikasi saya yang nggak bisa ya guys ya untuk mendapatkan visa itu guys. Awalnya kenapa saya kepikiran ke sana itu saya ya pingin traveling aja gitu yang jauh guys. Dan kayaknya seru deh gitu kalau US gitu kan. Akhirnya ya udah browsing-browsing gitu caranya dan ternyata emang saat-saat ini US itu lagi strict banget guys untuk meng-approve atau meng-granted visa orang-orang dari Indo mungkin ya, ini sih prasangka saya ya guys ya. Karena yang saya lakukan saat apply itu sudah sesuai prosedur guys. Saya juga tadinya udah riset ya, udah lihat-lihat di YouTube bagaimana caranya gitu agar kita lolos gitu. Tips and triknya juga udah saya lakukan guys. Tapi kenapa saya gagal gitu guys ya. Nah, mungkin dari video ini kita bisa sharing atau saya juga akan membagi pengalaman guys, apa yang membuat saya gagal. Ini asumsi saya ya guys ya. Mungkin kalian yang ingin mengajukan visa untuk ke US, kalian lihat dan pertimbangkan lagi nih. Semoga kegagalan aku ini nggak terjadi pada kalian ya guys ya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, daftar secara mandiri. Itu mungkin saya bisa anggap jadikan salah satu penyebab atau enggak juga sih bisa ya. Daftar secara mandiri gitu guys. Nah, kebanyakan orang kan untuk mengapply visa kalau mau traveling ke US itu kan melalui travel agent atau sebagainya lah gitu. Tapi saya yakin gitu dengan mendaftarkan diri secara mandiri, saya akan lebih dinilai bisa dan berkompeten gitu guys ya. Untuk melakukan atau menganalisa segalanya sendiri gitu guys. Tapi ternyata ini salah guys. Kalian lebih baik dibantu oleh travel agent guys. Kalau ingin traveling ke US, jangan mandiri. Karena mungkin ya asumsi mereka di usia-usia produktif seperti kita sekarang ini, itu ya banyak lah mungkin melakukan penyelewengan ya guys ya terhadap visa yang granted ya guys ya. Di sana tujuannya mau mau traveling tapi malahan kerja di sana. Nah, makanya mungkin untuk usia-usia produktif mereka juga lebih filter ya guys ya. Nah, kalau kita mengurus visa itu ada bantuan agen, otomatis mereka kayak oh ya udah benar mungkin ini mau traveling. Nah, ini mungkin kesalahan saya ya, tidak diurus melalui agen, tapi saya melakukannya atau mendaftarkannya secara mandiri via online. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua guys. Yang kedua mungkin ini bisa jadi penyebab atau mungkin enggak juga ya guys ya. Karena paspor saya itu baru guys. Paspor saya baru. Jadi saya itu punya paspor sebelumnya yang udah pernah cap ke luar negeri. Tapi paspor itu expire, otomatis saya perpanjang. Padahal perpanjangnya sih sudah 6 bulan yang lalu ya guys ya, sebelum saya pengajuan visa. Dan pada saat mengisi form DS-160 ya, pengajuan visa online itu, saya juga sertakan pengalaman saya ke luar negeri sekian seperti itu kan. Tapi paspor yang saya lampirkan itu emang paspor baru, tapi saya juga melampirkan paspor lamanya sih. Ya. Mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa visa saya nggak granted. Yang ketiga, pada saat pengisian form DS-160 guys, saya itu mengisi tidak mengenal orang-orang di Amerika gitu. Jadi tidak ada keluarga, tidak ada sahabat atau apapun di Amerika.
Nah, itu yang saya dapatkan dari menonton video atau dari riset saya menonton video YouTube ya untuk membuat visa itu granted. Kita lebih baik jangan mencantumkan keluarga atau teman yang kita kenal di Amerika ya guys. Tapi itu salah guys, sepertinya guys. Karena harusnya itu kita menuliskan saja ya punya kenalan gitu. Nah, kenalan ini yang masuk akal ya guys ya. Misalnya sahabat lama atau misalnya mungkin pacar atau mungkin seseorang lah pokoknya yang mungkin punya ikatan kuat gitu dengan kita gitu dan berani menjamin kalau kita di sana nanti baik-baik saja gitu guys. Daripada seperti saya guys ya pas mendaftarkan itu tidak menuliskan ya. Jadi saya tidak mengenal siapapun di Amerika gitu. Jadi mungkin mereka juga mikir, waduh, ujung-ujung nih orang ngapain gitu ke US gitu. Tidak pernah memiliki pengalaman traveling jauh yang banyak sebelumnya. Seperti itu kan. Oke, yang keempat. Kesalahan saya yang keempat dalam apply visa ini adalah saya punya history guys. History, kalian tahu yang diversity program yang dari pemerintah Amerika untuk mendapatkan green card itu secara cuma-cuma yang dari kayak semacam lotre gitu untuk 50.000 orang. Nah, itu saya sudah 2 tahun berturut-turut daftar itu guys. Tapi tidak pernah dapat ya visa diversity. Kalau kalian belum tahu bisa cek di sini linknya. Itu ada program dari pemerintah US itu untuk mendatangkan orang-orang dari luar US ya untuk keberagaman di sana guys. Nanti mereka yang gratis visanya dan mereka yang menentukan tujuan kita di sana gitu. Nah, itu saya udah daftar 2 kali guys. Tapi belum pernah ada yang tembus gitu. Jadi mungkin mereka melihat saya punya historical untuk meng-apply green card nih. Mungkin mereka akan berpikiran bahwa saya akan long stay di sana atau mencari kerja di sana. Mungkin ya. Itu asumsi saya yang selanjutnya. Nah guys, itu asumsi-asumsi saya kenapa saya gagal di visa ini guys. Padahal kata orang-orang itu kamu harus persiapkan banyak dokumen gitu. Seperti kayak kepemilikan aset, terus rekening tabungan, segala macam. Itu sebenarnya saya sudah siapkan guys. Tapi untuk mendaftarkan visa secara online ini, tidak ada seperti fasilitas untuk mengupload dokumen-dokumen tersebut guys. Jadi kayak ya sudah, emang karena itu tidak wajib ya dilampirkan ya seperti rekening atau pemilikan aset atau yang lainnya ya. Seperti kartu kontrak kerja atau apa gitu yang menunjukkan kita punya keterikatan di negara kita ya di Indonesia dan nggak bakalan jadi long stay di sana gitu. Oke, itu semua dokumen sudah aku siapkan guys. Nah, datanglah di hari wawancara gitu guys ya. Di hari wawancara, aku kan bayar visa itu tanggal 7 ya. Tapi jadwal yang tersedia itu di tanggal 31 Januari guys. Karena jadwalnya penuh gitu guys ya. Aku interview di embassy yang Jakarta ya, yang di dekat Gambir itu. Dekat Gambir, dekat Monas. Nah, di sana kan tidak boleh parkir ya guys. Jadi kita harus naik taksi online atau Gojek ya. Jangan pakai kendaraan pribadi karena nggak ada parkirnya ya gitu. Nah, masuk ke hari interview, di situ saya nggak expect sama sekali ya guys, karena ini saya juga baru pertama kali untuk apply visa dan iseng-iseng gitu kan guys, tanpa tahu ya maksudnya tanpa mendalami terlebih dahulu gitu seluk-beluk keimigrasian gitu kan. Expect saya kita di sana akan interview gitu, kita akan tanya jawab bagaimana dan apa tujuan gitu gitulah. Pokoknya apa yang membuat mereka ragu mereka akan tanyakan gitu kan di sesi interview ini gitu kan. Ya sudah, pas itu saya datang nih interview. Di situ ada 4 loket guys, semuanya itu orang bule ya, orang Amerika yang interview guys. Dan kita itu yang berdatangan gitu ngantri satu persatu, nanti di mana loket yang kosong, di situ kita masuk ya untuk interview. Nah, saya datang kan udah agak banyak ya guys, antrian udah agak panjang gitu. Dan saya lihat counter 1, ada di situ ada 4 counter ya, 1, 2, 3, 4. Counter 1 dan 4 itu mereka kayaknya enak gitu orangnya ya, karena melakukan tanya jawab dan aktif gitu guys. Sedangkan di counter 2 dan 3 ini, mereka itu kayak banyak banget yang nge-rejectin guys waktu itu. Banyak banget, hampir kayak
Saya lihat dapat kartu merah lagi, dapat kartu merah lagi guys nih. Dapat kartu merah seperti ini guys. Buset, itu counter 2 dan counter 3 ngasih kartu merah semua guys. Nah, pokoknya yang 1 dan 4 ini enak gitu, ada interaksi. Dan tibalah waktunya saya untuk masuk. Dan kebetulan yang kosong itu counter 3 guys. Yang dari tadi saya lihat selalu memberikan kartu merah ya terhadap aplikan ya guys. Oke, masuklah ke counter 3 tersebut. Aku langsung sapa kan, good morning sir gitu kan, karena dia bapak-bapak gitu kayak paruh baya gitu. Morning sir, oke morning. Nah, tanpa basa-basi dia nanya, you will go to New York gitu, sambil membaca mungkin itu adalah kuesioner yang saya isikan pada saat mengisi form DS160 ya di web online ya. You wanna go to New York? Saya jawab, oh, yes, kata saya gitu. Hanya yes. Oke. You pay it by your... dia hanya membaca itu saja, guys. You pay it by your own self, kayak gitu kan. Kamu membiayainya sendiri, kayak gitu. Iya, saya membiayai sendiri. Saya jawab seperti itu kan. Terus dia ngangguk-ngangguk. Kemudian dia baca lagi. Your travel history have been to Manila, Filipina. Ya, karena terakhir saya ke luar negeri itu ke Manila ya guys ya, ke Filipina. Di tahun 2020 kalau nggak salah, sebelum pandemik pokoknya. Saya jawab, yes, the latest my traveling to abroad is in Philippines gitu kan, in 2020 kataku gitu, before pandemic gitu kan. And then after that is pandemic and I stop traveling kataku. Udah sampai situ. Nah, kemudian dia ngangguk-ngangguk, kemudian dia hanya mengetik-ketik. Nggak tahu itu dia mencari data informasi pribadi atau apa gitu kan. Dan tiba-tiba dia memberikan surat kartu merah ini, guys. Dia memberikan kartu merah ini kepada saya gitu. Dia bilangnya seperti ini. Sorry, you are not much reference to apply the visa. Katanya, what do you mean, sir? Can you recheck again? Kata aku gitu kan. No, katanya. You can read the reason here gitu. Udah kasih ini aja, kamu tinggal lihat alasannya di sini gitu kan, di kertas ini gitu. Nah, maksud saya itu sangat-sangat di luar ekspektasi, guys. Pikir saya itu interview itu untuk menegaskan kan, maksudnya jika mereka memiliki keraguan kepada kita, mereka bisa konfirmasi gitu kan. Pada saat interview saya juga bawa data-datanya gitu, seperti kepemilikan aset, terus kepemilikan status pekerjaan gitu kan, buku rekening koran, tabungan, semuanya saya bawa gitu. Kalau mereka ragu, mereka bisa tanyakan atau konfirmasi langsung kan saat itu kan. Tapi nyatanya tidak, guys. Tidak seperti itu sistemnya, guys. Itu yang membuat saya kaget, guys. Mereka mungkin riset sendiri dan berasumsi sendiri. Jadi kayak mereka tuh suka-suka aja gitu mau nge-proof kita apa enggak gitu kan. Jadi ya bener sih kata orang gitu kan, kalau apply visa itu untung-untungan gitu. Cuman kemarin itu saya lihat banyak banget guys yang ditolak. Terutama usia-usia produktif seperti rentan usia seperti kita ya, seperti 25 sampai 40 itu sangat ketat gitu di saat-saat ini. Nah, itu guys yang bisa saya sampaikan guys ya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian, menjadi bahan referensi kalian, atau kalian juga bisa menilai di mana kesalahan saya guys. Tapi saya yakin dari 4 poin yang saya sampaikan tadi itu adalah salah satu penyebab kenapa visa saya nggak granted alias dapat kartu merah, kartu pink ini guys. Oh ya, sebagai tambahan informasi guys, kalau kalian lihat sekarang harga untuk apply visa itu bukan $160 lagi guys, sekarang sudah di $185. Ya kalian kursin aja ke rupiah berapa itu ya. Lumayan, dan kalau kalian apply secara mandiri itu kalian hanya butuh biaya itunya aja guys. Tapi kalau di travel agent mungkin kalian akan kena charge di travel agentnya berapa sesuai dengan travel agentnya masing-masing gitu. Jadi menurut saya kalau kalian emang benar-benar buat travel, mending kalian ini deh pakai travel agent deh ya, jangan mandiri seperti saya. Dan kalian kalau punya kenalan, kalian tuliskan saja guys, even itu kenalan tidak memiliki hubungan keluarga gitu. Jadi kayak misal
eh, pacar atau misalnya apa gitu loh. Jadi ada orang lah yang berani ngejamin gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk dateng terus apply visa. Ya seperti itulah hasilnya. Dan ya mungkin itu saja guys. Kalau kalian punya pengalaman-pengalaman lain tentang seputar apa perijekan visa ini, kalian bisa share di kolom komentar atau masukan sebaiknya bagaimana, kita bareng-bareng belajar ya guys ya. Share aja di kolom komentar, dan terima kasih sudah nonton videonya sampai habis ya guys ya. Terima kasih udah dengerin curhatan dan pengalaman gue. Dan kalau kalian mau tanya-tanya juga boleh inbox aja, dan sukses buat kalian yang mau apply visa. Pokoknya sukses, jangan lakukan kesalahan-kesalahan yang saya buat. Terus apa ya? Pokoknya tetap semangat, dan ya itu aja sih. Pokoknya itu aja. Perkaya referensi ya guys ya, karena kebanyakan video di YouTube kan video-video lama ya guys ya. Jadi mungkin itu aturannya beda ya dengan yang sekarang gitu. Maksudnya momennya beda gitu ya dengan yang sekarang gitu. Jadi kalian harus lebih ini lagi deh, riset kebijakan-kebijakan yang terbaru seperti apa gitu guys. Oke, sampai sini dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah subscribe ya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like-nya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, kalian dislike ya. Share ke teman-teman kalian yang mau apply visa, dan kita bareng-bareng belajar di sini ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.